Oke, sip. Thank you, Bro Arif. Sore-sore sudah bersedia lagi. Sama-sama bro, bukan bersedia, kita sama-sama nih men. Gue juga kalau nggak ada lu juga nggak ada pembacaan kan. Iya, iya. Soalnya Iya, ini kerjaan yang apa namanya? challenging ya. Dan bukan itu, bukan mikir bisnis, jadi ya santai lah gitu kan. Yang Ya, penting walau jalan terus. santai kesannya membaca, tapi topiknya nggak santai bro. Nah, tapi gimana? Gimana? Enggak, lu dulu. Gimana? Silakan. Jadi gue kemarin dapat, lu kan nonton juga kan yang itu apa namanya, ngaji filsafatnya Oh, Dokter iya. Saffuddin itu kan. Iya. Nah kemarin tuh gue sampai ke satu video, gue lupa di bagian mana ya, bagian Oke. yang videonya siapa, bahas siapa. Dia bilang begini, di tradisi ilmiah itu ada yang belakangan ini hilang. Oh ya? Yaitu tadi tradisi untuk membahas karya orang lain, Bos, memberikan ulasan. Oh. Padahal zaman dulu tuh banyak. Oh, kemarin ini Bos, waktu gue Oh. nonton Averroes, bahas Ibnu Rushd tuh Averroes, Oke. Avicenna. Ternyata orang-orang zaman dulu tuh biasa banget nulis buku membahas karya orang lain. Atau Oh. dengan sengaja menyanggah karya orang lain kayak si Oh, oke. Averroes itu kan menyanggah Ghazali kan. Mhm. Nah, jadi si Ghazali ini melawan filsafat Yunani sama Averroes dibelain gitu. Hmm. Jadi biasa zaman dulu. Iya, Misalnya lu nulis buku, tapi pertanyaannya gini bro, zaman dulu mungkin lebih nganggur kali daripada sekarang. bukan, maksud gue gini, maksud gue yang kita lakukan ini Oh iya. ternyata Lanjut. bagian dari tradisi itu. Iya. Gua tahu. Ya kan? Gua Iya. tahu sih lu mau ngomong sana. Gitu. Oke. Maksud gue jangan-jangan kan belum ada juga nih yang mau berseri-seri bahas buku ini. Kan gue sampai Iya. punya 2 versi nih. Ya, siap. Oke, Ini aja. sebelumnya gue juga mau cerita nih bro. Jadi Nah, selama perjalanan kita tidak ada acara mikir filosofis, gue mikir hmm. filosofis sendiri di rumah bro. Wih, Maksudnya gimana? apa? Nah, ini menarik bro. Jadi kalau sempat perhatiin nggak ketika gue sempat ngebahas di Stoik Indonesia, parenting ala Stoik. Nah, ceritanya nih sekarang ini gue itu bersama dengan istriku dan anak-anakku 2 orang itu setiap malam gue lagi cari kan gini bro, kan anak gue yang gede kan udah kuliah. Yang karena ini kuliah online kan artinya sebentar lagi kalau mama masuk ke sekolah kan berarti artinya udah nggak tinggal bareng sama gue karena sekolahnya jaraknya agak lumayan jauh dari rumah gue. Walaupun sama-sama masih di daerah Jakarta dan sekitarnya, tapi cukup jauh menurut gue. Nah, singkat cerita, gue pikir gue harus punya bekal dong. Gue harus memberikan bekal kepada anak gue. Karena gue sadar banget bro, waktu ketika gue dibesarkan oleh orang tua gue tidak diberikan bekal bro. Bahkan kalau lo tanya bekalnya apa, gue bahkan nggak inget bekalnya apa gitu loh. Paling inget bekalnya cuma hanya ngasih tahu, waktu gue belajar pencak silat, gue sempat belajar yang metafisika gitu ya. Karena orang tua gue sempat nyuruh gue belajar itu, dia cuma ngasih tahu, Rif, kalau lu mau jadi sukses, lu jangan jadi dukun. Cuman itu dong yang gue inget, yang lain nggak ada sih bro. Jadi ini kecuali Antonius Arif mau dijadikan jawara ya. Tapi kan ceritanya nggak gitu bro. Jadi bekalnya apa? Nggak ada tuh bro. Itu yang pertama. Nah, jadi yang kedua, gue ngerasa ini saatnya untuk gue ngebekalin anak gue, bro. Jadi cari cara, karena memang aku ngalamin juga kesulitan ketika ngedevelop anak gue yang kecil, bro. Yang badannya nggak kecil sekarang, badannya gede banget gitu, gemuk gitu ya. Karena ketika memberikan masukan kepada dia atau kasih feedback apapun, gampang ngambek. Mungkin nggak tahu ya, mungkin karena anak gue cewek, ya kayaknya kalau gue ngomong agak keras sedikit gitu ya, bukan marah tapi keras sedikit aja, itu sudah dianggap sama dia nggak bagus. Udah kayak musuh aja gitu loh. Gue lagi bingung dah, gimana caranya gue bisa ngomong sama anak gue gitu kan. Dan istri gue udah menyadari waktu itu karena ketika gue ngobrol sama anak gue, istri gue tuh tipe orang yang keberatan kalau gue menegur keras gitu kepada anak-anak gue. So which is itu bagus. Tetapi menjadi bumerang artinya tidak bisa mendisiplinkan. Akhirnya gue dapat bro. Salah satu caranya adalah gue mencoba untuk berdoa bersama lagi di keluarga. Karena buat gue itu challenging banget doa bersama. Kenapa? Karena dulu pernah kita buat, ternyata nanti anak gue punya kegiatan sendiri, either istri gue juga punya kegiatan sendiri, akhirnya jadi batal. Akhirnya gue coba diskusi lagi sama istri gue dan akhirnya berhasil. Ketika kita berdoa bersama, ini yang gue lakukan bro. Yang gue lakukan, gue mengambil bukunya Epictetus. Tapi buku Epictetus dari
punyanya Sharon Lebel. Jadi yang sudah sudah dipermudah. Dipermudah oleh Sharon Lebel, dan ternyata itu yang gue baca. Dan setiap malam kita mendiskusikan tentang itu, bro. Dan menariknya, sampai sekarang bukunya belum sampai tengah. Belum. Baru kurang lebih kalau dibilang sepertiga, udah lewat dari sepertiga, tapi belum setengah. Jujur, bro, itu sudah dipermudah aja nggak mudah loh, bro. Emang. Itu sudah dipermudah nggak mudah gitu maksudnya. Makanya waktu pembicaraan kemarin di Stoicisme bahwa ini kayak translate Google. Ya memang, tapi sebenarnya nggak translate Google aja pun masih sulit. Iya benar. Gini, untuk memahami kalimatnya, lu mesti diskusi. Betul. Ketika lu paham, nah ngerangkumnya gimana? Itu susah tuh. Betul. Karena misalnya mau diterjemahin jadi satu terjemahan ya, itu ya, tidak mudah. Karena kayak kemarin pun gue membaca satu tulisannya Epictetus, itu dia menceritakan tentang spiritualisme, kita membicarakan tentang, ternyata ada membahas tentang modeling loh, bro, di Epictetus. Gue juga kaget gitu loh. Jadi ada tentang modeling, ada cerita bahwa lu harus ngikutin, kalau lu mau jadi sukses, seperti orang itu, lu harus ngikutin pathway-nya. Lu harus paying the price. Nah, terus terang menarik buat gue, bro. Karena gue, terus terang ya, mungkin nggak tahu ya, karena gue baca buku-buku yang dari, istilahnya sudah dirangkum oleh si Massimo Pigliucci, William Irving, Ryan Holiday. Gue nggak pernah nemu tentang itu sih, bro. Jujur gue mungkin belum nemu gitu ya. Belum pernah nemu tentang bahwa kalau lu kagum sama seseorang, lu modeling tuh gue belum pernah nemu sih, bro. Karena kan kalau di NLP ya, di bagi bukunya siapa namanya? Fran Burgess yang Fran Burgess tahu ya. Itu kan dia bilang, jadi ya basically modeling itu cara belajar manusia paling alamiah. Exactly. Nah, yang pelan-pelan seiring dengan sekolah gitu ya, itu menurun kemampuannya, padahal banyak akuisisi kemampuan penting itu datangnya dari modeling, ngomong. Coba, kagak ada loh kursus ngomong. Nggak ada. Ada Surya. Kang Surya. Enggak, terapi bicara, ini ngomong. Benar-benar mau akuisisi. Ya kan, dari nol gitu ya kan. Itu kan datanya dari modeling gitu. Dengar Kang Surya ya, kalau lo nonton Surya Krisnanda tuh dengerin tuh. Public speaking dia yang nggak bisa yang itu. Gitu. Jadi, nah, tapi poin lu, gue menariknya gini, ya memang berarti memang perlu banget kita tuh mungkin belajar sesuatu memang bagus dari buku pengantar atau nah, tapi setelah itu harusnya masuk memang ke buku-buku babonnya itu. Jadi lucu, gue kaget sampai diceritakan tentang paying the price, sampai bicara kalau etika memang kita paham tuh. Jadi kalau tentang beberapa buku yang buku itu depan-depannya tentang etika memang kita sudah sering bahas. Tetapi giliran tentang lu kagum sama seseorang, lu ngikutin dia, itu kaget buat gue. Terus lu mau paying the price, ya gue juga kaget gitu loh. Jadi jangan berharap lu bisa seperti dia kalau lu sendiri nggak mau paying the price yang seperti dia lakukan loh. Link toh. Kan ini menarik gitu buat gue. Walaupun kalau yang lain ngebahasnya beda. Kalau misalnya ada yang ledek lu, yang menghina lu, ada yang ngomongin, itu yang memang sudah dipelajari selama ini tentang stoicism. Tentang bagian ini yang gue nggak nemu. Nanti malam gue nggak tahu sih topiknya tentang apa, gue belum baca malam ini. Iya. Karena si stoicisme itu ngomong soal pragmatisme kan sebenarnya kan dia. Ya wajar sih kalau salah satu poinnya adalah modeling gitu ya. Kita kan banget, kalau kita bicara siapa namanya Plato gitu kan, kita ngomong ini ide-idenya dulu nih ya, idenya dulu, konsepnya dulu. Kalau ini kan kita bicara memang langsung ke cara tercepat lah gitu kan. Betul. Gitu. Oh ini ada brother kita nih, Pak Istoto, ternyata menyimak nih, bro. Waduh, ini senior nih. Iya pasti. Waduh, ini senior. Coba bro ya, ini kalau nggak salah kita kemarin itu 12, terakhir 12. Nomor betul. Buku 2 nomor 11 kan. Oh iya 11. Gue lipat sih, bro. Gue lipat. Sekarang nomor 12 kan, nomor 12. Nah, gue baca bahasa Inggrisnya di dua buku ini agak challenging banget kan. Jadi terpaksa lah tadi gue coba ke Google Translate, ini apa sih maksudnya, itu juga masih challenging. Tapi kita coba aja lah ya supaya teman-teman langsung tahu.
Jadi kalau baca di bukunya, buku 2, poin nomor 12. Nomor 12. Aku baca nih Bro ya. Ya, silakan. Nah, langsung bahasa Indonesianya aja. Ya, Tapi ya. yang ini Google Translate nih ya. Ya. Betapa cepatnya semua hal lenyap. Ya. Baik tubuh itu sendiri di alam semesta, maupun ingatan mereka pada waktunya. Ini mungkin maksudnya adalah, ya kalau dilihat-lihat hidup ini cepat banget hilangnya. Ya. Either hilangnya itu dalam artian tubuh kita yang begitu Ya. meninggal langsung hilang gitu ya, Betul. terurai segala macamnya. Atau memori ya. Memori itu kan gampang banget hilang ya. Banyak orang-orang yang apa ya, begitu dia nggak ada, kemudian ya memorinya pelan-pelan dilupakan. Mungkin masih diingat orang sebagian ya. Oh bukan Gitu. sih Bro. Kalau ingatannya mungkin gue tambahin ya. Di sini ya, menurut gue ya, ingatan-ingatan tentang semuanya hilang seiring berjalannya waktu. Ya ada dua arti sih. Bisa jadi orang tidak mengingat kita, atau karena kalimatnya menarik berikutnya, sifat alami semua objek indrawi. Yang artinya bisa jadi orang itu masih hidup, tapi dia sendiri lupa tentang masa lalu Bro. Kalau di bahasa Inggrisnya soalnya ini, how all things quickly vanish, ini kan our bodies themselves lost in the physical world. The memories of them lost in time. Jadi of them-nya kan ke body kan. Our body and the memory berarti kan. Them in time and what a nature all those things we perceive, especially the thing that entities. Oh bukan. Dan dari apa sifat dan dari ini terjemahannya rada challenging. Ya sebenarnya buat gue selama ketika gue belajar Stoik sih sebenarnya gue inget sih omongan lu sih Bro. Beberapa episode sebelumnya atau beberapa sesi sebelumnya yang menyatakan setiap orang membaca sesuatu bisa aja mempunyai persepsi berbeda, betul nggak Bro? Karena dan itu pun yang nggak salah kan? Iya. Itu sih menurut gue sih. Ini menarik sih Bro. Iya. Oke lanjut. Intinya poin di sininya kayaknya adalah betapa cepatnya diri kita tuh bisa hilang lah. Kalau itu gue setuju. Hidup itu begitu singkat gitu ya. Nah, sekarang yang menarik nih yang berikutnya nih, and of what a nature or are all of those things that we perceive. Ntar ya, terjemahannya begini nih, dan dari apa sifat semua hal yang kita rasakan, terutama hal-hal yang memikat kita dengan janji kesenangan atau menakut-nakuti kita dengan pikiran sakit atau dinyatakan dengan pikiran kosong. Mungkin ini nyambung sama sebelumnya ya. Jadi kan semua hal itu dengan mudah lenyap. Badan kita, ingatan kita, dan segala segala pernah-pernik lah ya mungkin ya. Segala kesenangan-senangan, segala ketakutan-ketakutan itu juga sebenarnya itu gampang banget hilang gitu sebenarnya, gampang banget dilupakan. Gitu ya. Betapa murahnya semua itu, betapa tercela, kotor, fana, mati, ini harus diserahkan kepada akal sehat kita untuk menentukan. Dan pertimbangkan juga siapa orang-orang ini yang pendapat dan suaranya dianugerahkan kemasyhuran dan aib, dan apa artinya mati, dan bahwa jika seseorang menganggap kematian dalam isolasi menghapus dengan analisis rasional semua kesan salah yang berkumpul di sekitarnya, seseorang tidak akan lagi menganggapnya sebagai sesuatu selain proses alam. Dan jika seseorang takut pada proses alam, dia tidak lebih dari seorang anak. Dan kematian memang bukan hanya proses alam, tetapi juga bermanfaat baginya. Pertimbangkan juga bagaimana manusia melakukan kontak dengan Tuhan dan melalui bagian mana dari dirinya dan bagaimana bagian dari dirinya harus dibuang jika dia ingin melakukannya. Kalau di bagian akhirnya sih Bro, ini menurut gue ya. Ini balik lagi. Dan kematian tidak hanya merupakan fungsi alam, tapi juga bermanfaat bagi alam. Bermanfaat bagi alam artinya tubuh kita kan memang itu yang sering diomongin sama Stoik kan, bahwa tubuh kita kan akan dimakan oleh cacing dan belatung-belatung, dan itu kan bermanfaat buat alam. Pada saat kita nggak ada. Jadi intinya sebenarnya kalau aku lihat, nggak tahu ya, ini balik lagi ya konteksnya. Kalau gue melihatnya intinya sih gini, kalau gue ya Bro, jangan sombong lah. Jadi orang jangan sombong. Karena segala hal itu gampang hilang. Betul. Semua itu bakal hilang. Jadi lu jangan sombong lah. Lu ngerasa lu masyhur, lu masa lu hebat, lu masa lu keren. Pada saatnya nanti lu nggak ada. Toh juga lu kan kembali lagi ke alam. Buat apa? Terus kenapa juga dia membahas tentang
Ya ngapain lu takut? Kalau lu takut sama aja kayak seorang anak kecil gitu kan. Karena lu sebenarnya lu memberikan istilahnya lu memberikan diri lu kepada alam untuk kembali ke alam, memberikan manfaat buat alam. Hmm. Ya itu kayak gitu sih, Bro. Intinya sih jangan sombong kalau gua ngeliatnya ya, kalau dari sudut gua. Ya, 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 ya. Jangan sombong, ya itu poin menarik tuh. Jadi karena kita gampang banget hilang, segala memori kita dengan mudah hilang, kesenangan sama kesulitan kita juga dengan mudahnya hilang gitu kan. Betul. Terus ya apa, orang-orang yang termasyhur pun lama-lama juga bisa hilang kemasyhurannya. Orang-orang Ya, yang mungkin punya aib pun ya, kalau sini kita mau coba ya, memahami ya, itu ya, 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 punya ya. aib pun juga kadang-kadang lama-lama setelah dia nggak ada, hilang juga aibnya, Bos. Nggak Betul, diomongin lagi kan. betul, Contoh yang belakangan kemarin betul, betul. diomongin Hmm, apa, poin menarik ya. Jadi kalau kita amatin ya, segala orang di Indonesia lah ya, hmm, presiden itu hmm. sekarang tuh kalau udah lewat masanya ya, udah meninggal, itu pasti yang keinget bagus ya, Bos. Iya Kebanyakan. juga, termasuk yang Iya. presiden kedua Iya. ya. Iya, Iya iya. bener. Benar, benar, benar. Padahal kalau dilihat setiap presiden itu ada titik di mana dia pasti itu di Kurang apa bagus ya, ya. heeh, Dianggap pada presiden saat itu. pertama iya, presiden pertama, kedua, dan seterusnya lagi. Tapi begitu udah nggak ada, ya kita kayak nggak merasa perlu ngomongin lagi gitu loh, Iya. aib-aibnya, ya kan. Hmm. Jadi kemasyhuran bisa hilang, aib juga bisa hilang, ya kan. Jadi ngapain takut sama proses Kematian. alamiah itu, ya kan. Gua ada satu sih, Bro. Ini sambil ngebahas di luar ini ya, Bro ya. Mhm, Berkaitan dengan kesombongan sih. Jadi mhm, ceritanya nih gua sebagai Antonius Arif gitu ya. Jadi mmm. ceritanya ini karena percakapan ini sebenarnya harusnya percakapan antara dua orang sahabat yang tidak boleh didengar orang sebenarnya. Lu pakai orang ketiga aja, Bos. Ah, iya, iya, Udah iya. nyalain orang lain aja kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menurut gua nggak apa-apa. Menurut gua ini adalah hasil refleksi gua. Mhm. Ceritanya gua kan sempat masuk rumah sakit. Lu tahu kan gua masuk sempat Mhm, waktu itu ya. sakit, terus kemudian gua belakangan banyak banget membaca buku agama, Mhm, kan. Ceritanya sampai di sekitar, eee, 1 bulan ini, Bro, gua tertampar dengan satu hal yang menarik, mhm. yaitu adalah, gua dianggap sombong. Ya kalau dulu Mmm. lu mah semuanya udah tahu kali Antonius Harif sombong mah udah tahu. Mhm. Tapi ada kalimat lu jangan ketawa. Dalam hati dia mau ngomong, "Baru sadar lu." Nah, lanjut ya, Bro. Ceritanya Iya. ketika dia menceritakan, ketika lu takut, itu Mmm. lu sombong. Kok sombong? Mmm. Iya, lu sombong. Karena lu mengandalkan kekuatan diri lu. Nah. Ketika lu penuh ketakutan, ketika lu penuh keraguan, ketika lu nggak tahu ke depan lu mau ngapain, berarti lu Mmm. sombong. Loh, kacamata kita sombong kan artinya kita menunjukkan sesuatu. Loh, tapi ketika lu takut itu menunjukkan kesombongan lu. Mmm. Semakin lu menonjolkan kesombongan lu itu, maka kalau dari sudut agama, Mhm. ya makanya wajar kehidupan yang buruk pun bisa terjadi dalam hidup lu. Nah, tinggal balik Iya. lagi dari konteks kita, apalagi di buku ini tadi ya. Ini kan lucu, Mhm. dia nomor 12 kan lucu ya, kita nggak bahas kemarin, tapi bahasnya adalah setelah ini yang kebetulan ini koinsiden kan, main koinsiden Mhm. gitu. Yang di mana gue juga lagi baca buku tentang satu buku itu, Bro. Yang sampai Mmm. akhirnya istri gue juga menyadari bahwa, iya ya, jangan-jangan kita sombong, kita merasa paling tahu tentang agama, karena istri gue Mhm. juga model kayak gitu, merasa paling tahu tentang ayat tersebut, merasa tahu Mhm. semua hal, kadang-kadang kita malah jadi menyombongkan diri dengan kemampuan yang kita miliki. Mhm. Ketika gue berjalan, si Antonius Arif berjalan, dan misalkan ini omongan yang menarik sih, contohnya kayak gini. Misalkan gue bangun satu tempat, bangun satu tempat. Anggaplah ini adalah salah satu pemuka agama lah. Dia bangun Mhm. gereja lah, anggaplah bangun gereja, rumah ibadah. Dia selalu ngomong tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sampai satu ketika gereja itu diresmikan, dia ngomong nggak sengaja, dia ngomong.
lihatlah hasil kerja keras kita. Itu sudah menunjukkan Hmm. kesombongan. Dan saat itulah ternyata memang dalam cerita, menurut ini cerita dia ya, gue baca, akhirnya semua berantakan. Kehidupannya jadi berantakan. Karena saat itulah kita menunjukkan sebuah kesombongan. Karena kesombongan itulah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Ini kan stoik kita nggak bahas dosa ya. Tapi kalau bahas dari sudut ini, kalau gue bahas adalah, nah makanya kalau ditanya, makanya gue bilang ini adalah percakapan dua orang sahabat yang sebenarnya nggak ada orang lain. Tapi pengertiannya adalah, jangan-jangan ini pembacaan filsafat ini yang membuat gua belajar menjadi belajar menjadi bijaksana, belajar menjadi wisdom. Yang dimana kita tidak mengiyakan, segala sesuatu mengenai kehidupan. Karena manusia sering banget tergoda untuk saya gitu loh. Ini saya banget. Jadi gue bisa mengerti sih ketika ada orang yang, jadi ketika gue ngajar sesuatu tentang sukses, bro. Sekarang kepala gue agak konflik batin sih, jujur. Nah, agak konflik batin. Karena pengertian dulu sukses itu adalah selalu tentang uang. Ini nggak boleh diomongin sebenarnya, tapi nggak apa-apa gue ngomong. Atau ya mungkin nggak necessary uang, tapi apa yang kelihatan lah. Nah, Ya kan, ini menarik. Jabatan, pencapaian, Nah, ini menarik. barang, itu karena gara-gara kejadian. Nah, ini gara-gara kejadian juga karena gue baca buku filsafat mengenai kebahagiaan itu, bro. Yang buku kartun itu. Ternyata mereka semua mencari kebahagiaan itu, ya kan yang gue pernah cerita malu juga kalau nggak salah di episode sebelumnya, mengenai kayak kapal. Gue bahagia kalau gue punya kapal besar. Terus orangnya bilang, lu sadar nggak kalau kapal besar itu membutuhkan waktu sedemikian lama, kalau lu mau pergi, lu mesti ngisi orang penumpang, lu mesti ngisi berapa orang yang lu harus gaji, sedangkan kapal lu kecil, lu bisa berangkat besok lu berangkat. Kebahagiaan yang lu punya adalah itu, bukan lu adu taman gue yang paling indah, tapi ternyata taman yang indah lu nggak bisa nikmatin karena lu sibuk. Untuk nyiremin tanaman, nyabutin rumput liar. Kenapa nggak lu menikmati tanaman yang ditanam sama tetangga aja, itu lu nikmatin. Karena lu merasa bahwa, gue nggak mau kalah lu. Nah, ini konteks yang sama diceritakan di sini, bro. Iya sih. Itu sih yang membuat kepala gue makin kacau sih. Ini gara-gara lo ngomongin soal itu, gue jadi pengen ngebahas. Pengakuan gue lagi nonton drama Korea nih, yang lagi happening kemarin. Tuh nonton, udah nonton? Nonton sebagian, nggak semua. Istri gue. Kalau menurut gue ya, semua itu poinnya yang bikin masalah itu adalah apa ya, dangkal memahami permasalahan gitu. Betul, setuju. Ya kan, wah kalau anak gue ini pertama kali ini yang bermasalah pertama kali ini emaknya nih, gara-gara ninggalin bapaknya. Ya kan, cuman gara-gara bapaknya tuh masih miskin mau bikin bisnis kan. Nah, kan berarti kedangkalan melihat usaha suami kan. Nah, kemudian kedangkalan waktu dia udah gede ya, kakaknya datang sukses terus dia kayak tabrak, itu kan dangkal banget, ngapain, ya kan? Betul. Iya, aneh tuh. Itu harus berbohong. Misalnya mau membahagiakan cucu lu, kemudian bohong bikin surat gitu. Kenapa nggak anak suruh betul aja? Ya kan? Jadi tapi itu semua itu banyak poin bagus sih, cuman semuanya adalah soal ya, padahal kalau di sini dilihat sini kan semuanya adalah soal hal yang bakal hilang dengan sangat mudah. Ya kan, di sini kan. Jadi kalau tadi poin lo nggak di depan bicara soal jangan sombong, artinya karena hal yang lo miliki itu bakal gampang hilang. Setuju. Tapi di sisi lain juga kalau dibalik ya, ini juga bisa dipahami sebagai nggak usah terlalu mudah patah juga gitu. Karena yang hilang dari itu sesuatu yang sebenarnya ya memang nggak ada apa-apanya gitu. Misalnya nih, lo punya mobil gitu ya, terus rusak gitu, lama-lama rusak nggak bisa dipakai gitu. Kalau dipikir-pikir, kita nggak pernah betul-betul tahu ya mobil yang baru itu komponennya kan juga datang somewhere dari alam ini kan, sesuatu yang udah dari dulu ada gitu. Ya, betul. Jadi kalau di-compare sama mobil yang lama itu, penampakannya pasti jauh ya. Tapi isi-isinya kan bisa jadi sama. Iya. Ini ngomong kayak gini kayaknya lu mau beli mobil tapi lu lagi reframing diri lu nih, jangan-jangan.
Oh enggak, udah selesai ya belinya. Oh, sudah selesai. Ya, nih Istoto ngomong nih bro, gue bacain ya. Tetap rendah hati ditambah bersyukur, mensyukuri apapun yang terjadi. Dengan begitu berada di jalan keselarasan. Bagi kita yang hidup membicarakan aib menjadi bagian yang tak bermanfaat bagi keselarasan diri. Rasa sombong muncul biasanya berjalan sejalan dengan rasa tahu, rasa dapat, dan rasa mampu atau sebaliknya. Asyik membahas buku filsafat. Beruntung saya dulu bekerja di penerbit buku filsafat dan sempat membaca terbitannya. Nah, Mengikuti harus perkembangan ini memunculkan kembali apa yang pernah terlintas. Asik. harusnya ikutan nih di Pak Istoto nih. Pak Gimana nih Istoto kalau sih. someday kita undang? Boleh. Nah inilah. Ya, biar kita tambah mabuk bareng-bareng ya. Iya. Oke. Ya, kita lanjutin bro, ke 13 bro. Oke. Kayaknya ini menarik bro. Dulu. Lu deh, gue belum terjemahin yang ini. Oke, nggak apa-apa, gue baca ya bro. Yang terjemahan ya. Ini buku versi terjemahan. Kalau mau cari silakan di penerbit Basa Basi. Ya, penerbitnya namanya Basa Basi. Oke, ya. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari seseorang yang selalu berpergian, sibuk tetapi jalan di tempat. Nah, atau dalam kata pindar, menggali dalam usus bumi. Wah, ini gue udah nggak paham nih. Menggali dalam usus bumi dan mencari-cari tanda dan gejala untuk menebak pikiran tetangganya. Wah, ini udah mabuk gue nih. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari seseorang yang selalu berpergian. Oh, maksudnya mungkin sibuk lah ya, sibuk. Yang paling menyedihkan nyari orang sibuk tapi nggak pernah kemana-mana. Apa ya? Busybody ya bahasa Inggrisnya. Busybody. Kalau di sini kok edisi ini sirkuit ya. Tidak ada yang menyedihkan daripada orang membuat sirkuit dari segalanya. Maksudnya muter-muter ya. Iya, muter-muter. Setuju. Ya busybody kalau bahasa Inggris. Busybody yang mencari ke dalam so sibuk tapi nggak kemana-mana. Dan mencoba membaca rahasia jiwa tetangganya. Iya, oke. Oh, ini berarti kayak ini ya, prasangka buruk gitu ya. Betul. Nah, ini kan tamparan, bro. Maksudnya tamparannya apa? Banyak orang sok sibuk, tapi nggak pernah kemanapun. Orang berusaha sukses, tapi dia ternyata mengerjakan. Gue jadi inget nih omongan ini. Ini kayaknya kebanyakan kita recall semua ya. Iya. Gue jadi inget dulu ada satu sahabat gue yang lu kenal juga. Ya, bukan ya sahabat kita bareng-bareng waktu zaman pembentukan pertama Klik Management, kalau lo masih ingat ya, kita nggak berani nyebut namanya bro ya, karena memang dia lagi menghilang dari muka bumi. Ya, jadi sesuai ya, topiknya adalah sampai ke usus bumi gitu. Jadi dulu itu dia ini adalah tipe orang yang mau selalu cepat untuk sukses, shortcut kalau gua lihat bro. Jadi kalau dia tuh nggak pernah mau menjalani sebuah proses. Bahkan sampai dia kena terlibat utang dan sempat rame di media sosial, bahkan lo juga tahu ceritanya, ada salah satu pakar tertentu yang gua nggak bisa cerita kalau gua ngomong karena langsung ketahuan tuh siapa orangnya. Yang ngomongin tentang dia karena dia pernah minjem uang. Ya aku bisa mengerti karena memang cara pola pikir dia adalah maunya singkat. Tetapi padahal dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma hanya berjalan di tempat tapi tidak pernah maju. Itu hal yang pertama. Yang kedua, yang membuat gua adalah mengatakan banyak orang yang gua temukan, mereka kesannya sibuk bekerja dari pagi sampai malam, tetapi tidak pernah mencapai ketujuannya, bro. Kenapa? Karena yang gua temukan adalah mereka cuma menganggap mereka sudah bekerja keras, tetapi tidak melakukan dengan cara yang benar. Itu yang gue kasih gambaran sih bro. Iya, poin sirkuit ini juga menarik bro ya. Jadi gue belakangan banyak baca karyanya Prof. Yasraf itu, Amir Piliang itu. Nah, ada satu buku judulnya Dunia yang Berlari ya. Dia menyebut kondisi sekarang itu dromologi namanya. Dromologi itu kondisi obsesi kepada kecepatan. Ya kan? Jadi segala-galanya pengen cepet gitu ya. Pelayanan pengen cepet dan segala macam pengen cepet gitu. Nah termasuk ya itulah cerita di film startup kan isunya begitu kan, supaya orang cepat bisa sukses bisnis kan gitu. Nah tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir mobil yang bisa larinya kencang banget itu cuman kalau di sirkuit. Iya, berarti ada tracknya ya? Iya, ada tracknya. Dan dia muter-muter aja di situ. Iya, kalau ada tracknya. Kalau nggak ada tracknya repot. Nggak mungkin. Lo pakai mobil F1 di jalan tol aja nggak bisa. Ya bisa, cuman aneh aja lu ditangkap, dikejar-kejar lo.
Ya nabrak bos kalau mau ngebut banget pasti kan. Iya. Kan ada mobil lain di situ. Jadi Iya. hanya mungkin terjadi di sebuah sirkuit yang artinya lu kayaknya cepat tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Nah ini kalau disambungin sama ya poin sirkuitnya bisa juga. Tapi menariknya juga nih kok menarik juga ada poin membaca rahasia tetangganya. Gue curiga apa nih soal kecenderungan orang untuk menerka-nerka pikiran orang lain, niat orang lain. Jadi dia cuma muter kayak gue di sini nih. Kalau gue nggak ngobrol sama lu, gue cuman menerka-nerka aja. Ya. Kan gue kayak di sirkuit ya, muter-muter di pikiran gue kan. Ya kan? Padahal Maksudnya gue cukup berasumsi ya, beropini. Padahal gue cukup percaya bergantung pada roh penjaga. Maksudnya gue cukup percaya bahwa mungkin ya gue nggak tahu kebenarannya lah gitu si Arif itu gimana gitu. Masuk Gue akal. cukup begitu aja begitu kan. Nah tapi kenyataannya kan mikir kan, muter gitu pikiran. Si Arif kenapa begitu ya? Coba gua selesaiin dulu ya bro. Jadi kita coba karena yang berikutnya juga menurut gua nggak mudah sih gua pahami. Nanti kita coba ya. Ia tidak menyadari bahwa cukup berkonsentrasi saja pada ketuhanan di dalam dirinya sendiri dan memberinya pengabdian sejati. Pengabdiannya yaitu menjaga ketuhanan di dalam dirinya itu tidak terkontaminasi oleh nafsu, ketidakseriusan, atau ketidakpuasan pada apa yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan Huruf Besar, atau manusia. Sesuatu yang berasal dari Tuhan yang huruf besar, kalau Tuhan kecil tadi dalam dia, sesuatu yang berasal dari Tuhan membutuhkan penghormatan untuk kebaikan. Maksudnya berarti sesuatu yang datang dari Tuhan itu adalah suatu kebaikan, kebajikan ya. Sesuatu yang berasal dari manusia disambut demi kekerabatan kita, tetapi kadang juga menyedihkan. Karena ketidaktahuan mereka akan kebaikan dan kejahatan. Berarti benar opini bisa jadi. Dan ini juga tidak lebih cacat dari kehilangan kemampuan untuk membedakan antara terang dan gelap. Gue setuju malu. Berarti ini berarti opini bro. Kayaknya ngomongin kita hubungan dengan orang kan? Ya, hubungannya sama orang. Karena ini kalau gue ingat bacanya bukunya Epictetus, ini dia menyatakan bahwa kadang-kadang jadi gini, kalau dari Tuhan itu pasti harusnya datangnya adalah sebuah kebajikan, tetapi kalau datangnya dari manusia, maka munculnya adalah untuk mengejar ke sebuah penghormatan, mendapat sebuah apa namanya? Kalau kehormatan itu apa ya? Mendapat kebesaran, kemasyhuran, penghargaan. Kayak gitulah. Jadi ya kayaknya masuk akal sih, Bro. Lanjut, Bro, silakan. Jadi kayak mungkin poin ini bicara soal orang yang lagi dalam kondisi dia tadi ya berurusan sama orang lain. Betul. Nggak bisa berhubungan juga. Kalau gua malu kan gue bisa nanya sama lu bener nggak sih begini kan? Betul. Nggak bisa berhubungan tetapi muter terus di pikirannya gitu ya. Ya. Nah ini orang ini jadi menyedihkan karena dia muter mikir macam-macam ngomongin mikiran orang lain. Padahal sebenarnya yang harus dia pikirin tuh dirinya sendiri. Betul. Gitu ya. Betul. Ya kan dirinya sendiri, pikirannya bener apa enggak, niatnya bener apa enggak, introspeksi aja gitu kan. Dan berusaha untuk menjaga misalnya gini. Misalnya mungkin ada karyawan ya kerja di company terus dia dapat nilai jelek gitu akhir tahun gini padahal dia berharap bagus gitu kan. Terus mikir-mikir tuh bosku kok begini begitu, company kok begini begitu. Padahal yang harus dia pikirin adalah emang jangan-jangan emang gua belum optimal atau mungkin kontribusi gua kurang oke gitu kan. Itu yang harusnya lebih daripada menerka-nerka orang lain. Nah, tapi di sini ada poinnya nih. Iya tadi harusnya dia menjaga pelayanannya itu ya, pekerjaannya itu tetap murni dari nafsu dan tidak dan tidak bertanggung jawab serta menjaga mungkin begitulah ya, menjaga tetap murni dari nafsu dia yang ingin mungkin berlebihan. Nah, karena apa yang berasal dari Tuhan layak dihormati karena kebaikan mereka. Betul. Apa yang berasal dari manusia harus disayangi oleh karena kita memiliki sifat yang sama meskipun kadang-kadang dalam arti itu patut kita kasihin juga karena kita. Jadi pun kalau misalnya orang lain itu baik, ya itu memang aslinya orang begitu ya punya sisi kebaikan. Tapi kalau orang lain betul seandainya dalam pikirannya itu berbuat sama kita, misalnya tadi ya, gue dikasih nilai jelek karena emang dia nggak suka sama gue misalnya gitu, emang betul ternyata begitu, ya itu kan memang karena mereka nggak tahu. Ini kayak bahasan sebelumnya kan, orang berbuat jahat itu karena nggak tahu. Kan? Betul. Kok gue jadi inget ini bro, gue jadi inget satu sih bro. Siapa tuh yang pakar CBT yang stoik? Irvin. Yang
Bukan. Robertson. Donald Robertson. Ya, Betul. Donald Robertson. Gue pernah baca bukunya dia. Dia menceritakan tentang Marcus Aurelius. Ini gue coba menerjemahkan ya dari yang 12 ya bro, 12 dan 13. Gue pernah baca dia ngebahas tentang kemasyuran, bahwa dia nggak berharap akan terjadi kemasyuran karena bisa saja kita sudah meninggal. Gue ingat tuh baca buku tentang itu tuh, dia ngebahas itu. Nah ini berarti karena ternyata omongan dia nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena buku ini masyhur. Jadi artinya dia nggak menduga kalau ini dia akan jadi masyhur. Jadi maksudnya si Marcus Aurelius itu dia menyadari bahwa dia akan menjadi terkenal sampai dia udah meninggal pun kita sebut bahwa dia adalah 5 kaisar ya, atau 5 raja terbaik Romawi kan, Roma. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi yang tentang ini berkaitan dengan manusia itu suka mencari orang menghormati dirinya, mencari untuk kemasyhuran, padahal bukan itu yang dia mau, bukan perjalanan itu, bukan itu gitu. Perjalanan itu adalah kehidupan adalah gimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kalau mama itu dia nggak manfaat ya sudah, nggak usah dipusingin. Ya, kalau disambungin 12-13 nih gitu kali ya. Yang di 12 tuh ngomongin soal segala sesuatu tuh sebenarnya nggak terlalu berarti ya. Gampang banget hilang gitu ya. Tapi di 13 diomongin. Nah, tuh orang tuh yang paling menyedihkan orang yang tadi tuh ngomongin yang nggak berarti, muter-muter di pikirannya sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan ya. Sikap orang, pilihan orang tuh nggak bisa dikendalikan kan. Dan betul. Terus menerus dipikirin. Padahal harusnya adalah lo cek diri lo sendiri. Betul. Terus kalaupun mau menilai orang tuh poinnya begini. Kalau dia benar berarti memang itu sisi baiknya manusia emang benar. Kalau dia salah itu karena ketidaktahuan dianya kan nyambung sama bahasan kita yang lama kan. Orang yang jahat itu bukan karena jahat kan. Betul. Jadi kalau dia salah, misalnya dia salah ngasih nilai gue jelek karena salah ya, karena dia nggak lihat data misalnya gitu ya. Ya emang karena dia nggak tahu gitu. Iya, dia memang nggak tahu karena kebanyakan orang di manajemen sukanya adalah dia harusnya tidak melakukan kesalahan. Itu kan adalah pikiran konyol menurut filsafat. Ya, walaupun kalau secara manajemen memang benar karena kita pengen punya karyawan yang tidak melakukan kesalahan. Tetapi secara filsafat kita jangan ekspektasi mereka tidak melakukan kesalahan. Kalau mereka tidak melakukan kesalahan, artinya bonus kan dianggapnya gitu. Ya memang kalau teori ini diterapkan ke dalam manajemen sih pasti akan menjadi problem sih. Kalau lo bisa, lo keren banget lo di bisnis kalau terapin ini. Nanti lo bisa bikin buku. Enggak, kalau lo tanya ke gua bro, gua sih ke karyawan gua dari awal gua memilih orang yang terbaik. Ketika mereka bekerja sama gua sudah menyadari batas-batasan mereka. Kayak contoh gua ngomong gampang aja bro. Gua punya satu tim namanya Adi. Adi itu tipe orang yang akan kalau ketika gue ngasih tahu sesuatu dan gue menemukan gayanya dia secara meta program itu belum pernah gue bisa menemukan dia bisa mengerjakan 1 kali dijelaskan dia langsung mampu melakukan. Dia akan toleransi gue biasa batasnya sampai 4 sih bro. Kenapa 4? Karena gue temukan dia nggak pernah sampai 4. 3 kali saja dia melakukan kesalahan sampai 3 kali udah pasti benar. Tapi kalau gue berharap dari awal dia tidak melakukan kesalahan, itu kayaknya nggak mungkin. Nah, pengen pertanyaannya, gue mau terima dia sebagai karyawan nggak? Kalau gue mau tetap terima dia, karena gue sayang banget sama karyawan gue, sama Adi khususnya. Jadi kalau gue care sama dia, ya gue harus toleransi bahwa itu batasnya 3. Kecuali gue bisa ngubah dia. Nah, kalau suatu saat dia karena toleransi gue itu dan ternyata makin lama makin bagus, berarti bonus. Jadi tapi makanya kesadaran betul. bahwa dia itu benernya di 4 itu yang mesti dimiliki. Nah, contoh lagi. Ada karyawan gua yang berasumsi bahwa dia sudah posisi ini, dia harus punya kemampuan itu. Nggak bisa. Sedangkan dari awal ketika gua mengambil keputusan sesuatu, gua sudah siap konsekuensinya. Seperti contoh, gua merekrut sales baru. Kalau gue merekrut sales baru, yang gue interview memang hasilnya orang ini bagus, tapi kemampuan skillnya yang masih belum bagus, berarti gue harus memberikan toleransi sampai berapa lama. Toleransi gue adalah gue mendevelop dia
1,5 bulan gue develop dia tanpa gue suruh jualan, bro. Dan tau apa yang terjadi? Capai target lu, bro. Setelah 3 bulan, artinya gue memberi toleransi. Tapi kan ada orang yang ketika merekrut sudah berharap dia bagus, walaupun skillnya belum memadai, dikasih target, dia jangan harap dia nyampe target. Jadi toleransi si Antonius Arif ini, gue udah menyadari ketika gue merekrut, ini konsekuensi loh. Konsekuensi. Ada nggak orang yang pengalaman? Ada. Ketika orang itu gue interview, orang yang pengalaman itu, gue bilang enggak nih, kayaknya gue cuma membayangkan di masa depan ini orang kalau bekerja, kalau mau gue tanya cara proses kerjanya kayak gimana, gue menemukan gue nggak bisa terima. Karena gue nggak bisa terima, lebih baik gue nggak pilih, bro. Lebih baik gue menerima orang yang orang itu menurut gue bakal seperti apa. Jadi gue nggak berekspektasi lebih. Nah itu yang mungkin yang di nomor 13 ini yang pengalaman gue dapatkan. Kalau Antonius Arif dulu mungkin enggak sih, bro. Pasti kan lu tahu ceritanya dulu kenapa banyak karyawan gue yang resign, bro. Bahkan ada yang cuma 3 bulan sekali resign kan, bro. Atau kalau dibalik juga bisa, Bos ya. Gimana? Kita ke bos kita juga begitu ya. Jadi Nah, iya kan, bahwa kita mesti paham. Kalau lu kan tadi ke karyawan lu lihat tuh berapa lama sih dia? Oh 3 bulan atau 3 kali. Nah, kita juga begitu. Misalnya nih belum dapat trust gitu kan karena baru direkrut belum dapat trust. Ya kita harus tahu bahwa at certain time memang orang nggak akan trust kita. Nggak mungkin. Nah, tinggal gue tes, gue kasih 1 deliver, oh belum trust. 2 deliver, belum trust. 3 deliver, 4 deliver, oh dia mulai trust. Ya next time berarti kalau seandainya ya gue dipercaya sama di sesuatu yang baru, dia pasti nggak akan percaya dulu. Betul. Karena gue udah tahu nih, gue takar, dia tuh modelnya begini. Betul, gitu. bro. Dan itu daripada, nah ini muter-muter ngomongin muter-muter si bos ini. Iya, kita pun nggak bisa naik level kan? Iya, kita Nah, takar ini sih aja. memang Oh dia modelnya begini. Gue ngerasain sih, bro. Gue ngerasain. Jadi gue nggak, misal contoh nih, Matthew lah, anakku Matthew. Kan dia udah kuliah ya, bro. Jadi kalau misalkan gue manggil untuk kita doa bersama dan membaca buku Stoik ya, bro. Matthew bukan tipe orang yang gue panggil sekali akan pindah ke kamar gue, enggak, bro. Batas toleransi gue 4 juga ke dia, bro. Karena ketika gue manggil dia 1 kali, itu nggak akan gerak. Manggil 2 kali, gue nggak gerak. Gue nggak bisa boleh marah, bro. Karena gue tahu batas toleransinya dia. Jadi di pengalaman gue itu, makanya jadi gue tidak buru-buru cepat untuk memberikan opini yang membuat gue jadi marah, bro. Contoh lagi, contoh ya, ini filsafat di dalam hidup gue ya, bro. Karena gue ngalamin banget dan gue ngejalanin. Ya sebenarnya kalau nggak ada banyak kejadian di masalah dalam kehidupan gue sih, mungkin juga filsafat nggak akan pernah gue pelajari sih, bro. Duluan lu mah daripada gue, bro. Nah, jadi contoh, ketika gue menghadapi masalah dengan pasangan gue. Jadi misalkan ambil contoh, 2 hari yang lalu misalkan, istri gue pulang, dari melihat rumah kami di Cinere, yang memang rencana kami mau jual, gitu ya. Kemudian istri gue pulang, gue ajak ngomong, dia nggak bisa gue ajak ngomong, bro. Nggak jelas ada apa, ada masalah apa, gue nggak tahu. Intinya nggak bisa gue ajak ngomong. Pengertian nggak bisa ajak ngomong, artinya gue ajak ngomong, gue panggil namanya pun dia bahkan nggak mau nengok. Nah ini menarik kan, bro ya. Nah, buat orang tertentu menganggap bahwa ini adalah dia tidak menghormati suami kan. Betul dong. Tetapi dari gambaran gue, ketika gue memutuskan dia menjadi istri gue, berarti gue harus menerima segala kelebihan dan kekurangan dia, bro. Jadi ketika gue panggil, dia nggak ngejawab, ya gue bete. Jujur gue bete. Tapi gue reframe di kepala gue, bro. Ya gue bete, tapi gue reframe di kepala gue. Gue naik ke atas, nggak komentar apapun. Kebetulan gue cuma ngomong karena batas makan gue jam 8, gue menyampaikan sesuatu, kalimat tertentu. Dia membalas dengan kalimat yang menurut gue tidak nyaman buat gue. Walaupun dia melakukan, gue putuskan untuk tidak menjawab. Tidak menjawab chattingannya. Karena kalau gue jawab pasti ribut, bro. Dan tau apa yang terjadi? Nggak berapa lama kemudian dia masuk, dia mandi, habis itu dia berubah lagi perilakunya. Jadi positif. Nah, terus terang ini menarik buat gue sih, bro. Kalau dulu udah pasti gue balas sih, bro. Ya, karena kan gini, Bos ya.
Sampai dia ngangkat kepala, udah mikir dia. Bukan. Gue memahami gini. Ya. Jadi gue baru paham ini gue gara-gara ngomong rumah tangga ya. Gue kan SMP itu di sekolah Islam kan. Ya. Nah pas masuk SMA itu sekolah negeri bos, tapi di situ ada komunitas Rohis yang menurut gue lebih Islam daripada sekolah Islam. Iya. Nah, Paham. disitulah gue baru dapat ide pacaran tuh haram, nggak penting gitulah gitu kan. Iya, gue paham. Nah, bagi gue tuh nggak masuk akal. Negeri gue juga gitu sih. Iya, bagi gue nggak masuk akal waktu itu bro, karena kan kakak-kakak gue semua menikah gitu ya karena kenal dulu lah. Ya. Gimana ceritanya lu bisa memutuskan kalau nggak pakai itu? Nah itu kan gue mikir begitu kan tadi. Ya. Nah tapi sekarang gue memikir, oh ya bisa make sense juga. Karena apa? Karena toh pada saat lo bersama itu kan bisa dibilang cuman secuil yang lo kenal kan. Nah yang kayak tadi tuh misalnya ya, bahwa si pasangan itu di jam tertentu suka nggak ngenakin perilakunya kan nggak bakal kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Baru ketahuan pas lo bersama. Jam in. Dan kejadiannya pun menikah gue sudah menikah 19 tahun, bro. Iya. Nah, Jadi, padahal kan kalau dipikir-pikir kita kan juga begitu ya. Wajar ada orang yang begitu. Wajar kalau misalnya wajar ada orang yang pagi-pagi malas bangun siang gitu. Tapi kalau malas bangun pagi, tapi kalau udah siang dia kerja rajin misalnya. Kan manusia ada sisi begitunya ya. Atau ada yang mungkin ramah, baik, tapi kalau makan pemilih misalnya gitu kan. Manusia kan begitu kan. Nah, itu baru ketahuan pas udah jadi. Setuju. Kalau balik lagi, kalau gue dalam konteks yang sekarang gue temukan sih bro ya, dalam konteks per hari ini ya, dengan ilmu gue per hari ini, konsep itu menjadi masuk akal tanpa ada rasa sih bro. Karena konsep yang dipakai adalah ketika lu mempercayai bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat lu, mungkin lu nganggap ini yang terbaik dan ketika lu meminta jadi masuk akal. Kalau ketika kita pakai rasa, bisa jadi, ini nggak tahu ya bro ya, jadi ini betul. Bisa jadi adalah itu sebagai sebuah kesombongan. Iya, udah terlanjur banyak distorsinya kalau di NLP. Nah, kalau udah ada rasa tuh kan dan distorsinya macam-macam loh, bukan cuman urusan kita sama dia loh distorsinya. Misalnya nih, dia udah ada gelagat nggak setia misalnya gitu ya. Iya. Terus tapi lo mau pisah tuh, aduh jangan deh, jangan nikah sama dia deh. Nah itu penyebabnya bisa macam-macam, bukan karena lo udah sayang atau apa, bisa juga karena penyebabnya misalnya malu sama temen, masa udah lama nggak jadi. Iya betul. Itu kan betul gitu kan, betul. Itu distorsi. Nanti diomongin orang nih, padahal kita nggak nyaman gitu kan. Sementara kalau yang pakai model tadi tuh rasional, oke, kita kenalan, gue pakai intel lah, nanya sana sini ya, mendalam penyelidikan gitu kan, itu kan paling tiga gue dapet data yang rasional. Kalau jadi oke, kalau nggak jadi ya kan belum ada apa-apa ya, gitu kan, belum ada distorsi yang berlebihan lah gitu. Nah kerja kan juga sama, kita tuh bisa aja riset tentang company, bukan riset lah, mengidolakan, pengen kerja di sebuah company gitu ya karena brandnya. Masalahnya realnya brand itu kan nggak ada, realnya tuh orang-orang yang ada di situ yang dari tahun ke tahun ganti. Ya, cuman bedanya satu bro, kerjanya di kawasan segitiga bro. Nah itu makanya. Itu. Jadi mereka pengen ngerasain gedung bertingkat misalnya kan bisa jadi bro. Nah, tapi ya dia begitu lo masuk ke dalamnya, ya lo kan bekerja sama orang. Exactly. Gitu. Dan lucunya nanti ketika mereka bekerja berikutnya di perusahaan yang lebih kecil, malah mereka menemukan kayaknya enakan yang perusahaan kecil ya daripada itu. Betul, karena itu realnya kan kerja sama orang. Bukan sama gedungnya, bukan sama brandnya. Brandnya makanya kalau dipikir-pikir belajar filsafat ini, tapi memang begini menarik sih bro, kalau kita bicara ya. Seandainya lu ketika dulu di zaman lu SMA dengan Rohis gitu ya, di SMA gue kan SMA Negeri 6, itu juga sama, modelnya kayak gitu juga bro. Jadi kalau yang menariknya bro, mungkin kalau pada saat itu kita dijelasin, mungkin keakuannya itu masih terlalu besar. Ya istilahnya kalau di sini kan ketuhanan di dalam dirinya, berarti keakuannya itu masih terlalu besar. So which is
Gimana? Mungkin ada poin ini sering gue ceritain. Jadi gue waktu itu OSIS. Ya. OSIS suka berantem sama wakil kepala sekolah. Bukan wakil kepala sekolah yang ngurusin OSIS, tapi kepala sekolah lain. Cuma dia orangnya powerful. Oke. Suka bentrok gitu ya. Suka bentrok sampai satu titik tuh kita ya sosokan ngelawan lah gitu ya. Sampai satu titik dia bilang, posisi kalian sama saya tuh atas bawah bukan setara ya. Tapi dia ngomong kayak gitu tuh. Nah, gue makin kesel. Nah, curhatlah gue sama teman-teman ke salah satu orang tua dari pengurus OSIS juga. Ini bijak lah orangnya kan ngobrol. Dia ngomong begini, Ted, kalau kamu menganggap di sebuah tempat ada macan, ya dan kamu nggak bisa menghindari itu, ya satu-satunya cara kamu belajar untuk mendekati macan itu, jadi pawang macan. Betul. Terus, nah waktu itu gue udah berpikir, nggak sudi lah gue, masa gue harus deket-deketin dia gitu kan. Tapi sekarang gue akan bilang bahwa ya memang begitulah caranya. Ya memang betul. Ya pada dasarnya kan karena ketuhanan kita di dalam diri kita atau egonya kita itu terlalu tinggi. Setuju. Jadi buat gua pembelajaran penting. Ya tapi memang nggak tahu ya. Gua lagi coba menerapkan ke anak gua kan filsafat. So which is ke anak gua yang kuliah dan mengajarkan juga anak gua yang SMP kelas 1. Ya gue nggak tahu apakah apa yang bakal terjadi, mungkin baru kita lagi nanti suatu saat kita masih diskusi buku ini, mungkin gue akan cerita apa yang terjadi sama anak gue itu berhasil apa enggak. Karena menurut pendapat gue per hari ini, kayaknya sih harusnya nggak bisa di sudut kita pada saat itu, karena keakuan kita terlalu tinggi sih saat itu. Eksistensi nggak tahu ya apa yang terjadi sama anak gue nggak tahu, kita lihat aja nanti. Kan ada satu titik, kalaupun itu belum bisa diterima ya, ada satu titik dia ketemu momen. Nah momennya itu klop sama insight ini. Nah itu menarik. Kita nggak tadi tahu yang omongan si bokapnya temen gue tuh kan sekian tahun kemudian baru dia klop kan sama, wih bener juga, baru gitu kan. Ya. Oke, kita lanjut bro. 14 bro, Tanggung. Satu lagi lah bro ya. Ini jam 5 lu kan mau acara. Oke, 14 ya. Meskipun kau ditakdirkan hidup 3.000 tahun atau 10 kali lipatnya, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan hidup selain hidupnya sendiri. Atau menjalani kehidupan selain yang ia kehilangan. Berarti maksudnya yang hilang tuh lu. Walaupun hidup lama, yang kehilangan adalah lu. Bukan orang lain gitu maksudnya. Dengan demikian, hidup terlama atau paling sebentar sama saja. Momen saat ini sama bagi semuanya. Jadi apa yang berlalu juga sama. Dengan demikian, kehilangan hanyalah fragmen waktu belaka. Tidak ada yang bisa kehilangan masa lalu maupun masa depan. Nah, ini hubungannya sama 12 nih. Ya, tidak ada yang bisa kehilangan masa lalu maupun masa depan. Bagaimana bisa seseorang kehilangan apa yang tidak ia miliki? Waduh, ya kan? Waduh. Jadi selalu ingat dua hal. Pertama, bahwa segala sesuatu adalah jenis yang sama dari keabadian. Nah, ini berat nih. Bahwa segala sesuatu adalah jenis yang sama dari keabadian, kembali dan kembali lagi. Maksudnya kembali ke alam berarti. Dan tidak ada perbedaan apakah seseorang akan melihat hal yang sama selama ratusan tahun. Atau 200 tahun, atau selama kurun waktu tak terbatas. Kedua, bahwa yang berumur panjang dan berumur pendek mengalami kehilangan yang sama. Sama-sama hilang. Hanya masa sekarang yang bisa seseorang ambil. Jika memang hanya ini yang ia miliki, ia tidak bisa kehilangan apa yang tidak dimiliki. Oh, ini berarti ada hubungan sama waktu, bener nih. Ya kalau sederhananya kan gini bos, di bumi ini itu kan selalu berganti peradaban. Zaman dulu itu, sekarang teknologi. Tapi at the end kan dia tetap ada di bumi yang sama. Betul. Iya kan. Nah jadi segala benda yang silih berganti itu, even ya teknologi sekalipun, handphone inilah, ini kan segala bahannya datang dari alam semua ya. Betul. Nggak ada yang diciptain manusia kan, berarti sebenarnya nggak ada yang berubah ya kalau kita mau lihat sudut pandang bumi ya, karena semuanya cuma dari situ. Kita nggak mengambil barang dari luar angkasa untuk kita jadiin handphone gitu. Belum. Ya kalaupun ada, ya itu kan alam juga. Tetap aja dari alam. Belum. Ya kan. Jadi Nah, poin itu kalau dicoba ditarik, yang dimaksud di sini kan, jadi kalau sebenarnya ketika lo nggak memiliki sesuatu, misalnya,
me menga me ketika kita mengkhawatirkan masa depan, kan itu memang belum pernah kita miliki. Exactly. Kenapa Setuju setuju, repot? yang ini setuju. Iya kan, kenapa Yap repot yap. ya kan? Yap, betul. Ngapain Nah, dibahas gitu loh, sesuatu yang heeh. memang belum kita miliki. Nah, kalau mengkhawatirkan masa lalu, kan Itu udah udah lewat dan udah bukan milik kita lagi kan masa itu. di nomor 12 tadi. Heeh. Betul betul. Jadi Jadi dalam poin di sini gimana? dalam kehidupan intinya adalah nggak perlu takut apapun. Jalani saja, ketika jalanin bahwa toh juga yang paling penting ada ini mungkin kalau kita coba di-connect ke dalam konsep motivasi, kebanyakan orang ketika di masa tua, dia mengalami, kondisi bahwa mereka menyesal karena mereka tidak melakukan. Mhm. Jadi tidak ada orang yang menyesal karena sudah melakukan, tapi menyesal karena tidak melakukan. Tidak melakukan. Jadi panjang atau pendeknya sebuah umur, ya, itu tidak membuat Anda menjadi lebih bahagia, tidak juga. Tapi yang paling penting adalah, ini boy kalau kita konsepnya motivasi adalah, ya lakukan saja. Karena apapun ketakutan kita itu sebenarnya tidak ada. Yang sudah lalu lewat, itu istilahnya kalau ngomong kasar mental block dan trauma nggak ada. Yang adalah Iya. karena kita memberikan opini terhadap kejadian itu. Yang Mmm. dibalik lagi dengan ke-13 bahwa ketika kita ngejar suatu impian, jangan cuma sekedar berputar-putar kan. Yang padahal kita tidak melakukan apapun juga ujung-ujungnya. Dan kita kalau apalagi kalau kebanyakan nonton film sinetron ya, ini karena keluarga gua Mmm. bukan keluarga gue sih, pembantu gue star sinetron, sering ada ngomongan kayak gini kan. Saya udah usaha cari kerja, saya udah Mmm. usaha. Nah, ini kan sama aja kalau usaha yang pengertian kita kan nggak tahu nih, usahanya cuma jalan di tempat muter-muter atau gimana nih. Nah, kalau nggak salah di bagian awal, Bro, itu kan ngomongin soal memberi yang terbaik ya, Ya, yang exactly. poin nomor 5 betul ya, Mhm, tiap hari harus kita kasih yang terbaik gitu kan. mhm, Nah mungkin itu kayak bagian yang akhir-akhir ini kan udah menjelang akhir nih 14 nih, mhm, itu semacam penyeimbang ya. Di mhm, ujung ya kita diajak ngasih yang terbaik, mhm. tapi pada saat kita mengerjakan yang terbaik pun kan pasti ada tadi tuh, kadang-kadang kita menatap masa depan, "Aduh nyampe nggak ya gue? Tak Gue udah ada berusaha nih masalah ya, entar kalau sepanjang ini." gagal nih Nah, kan. padahal itu memang belum punya milik kita. Nggak, Atau penyesalan yang masa lalu. Aduh, coba begini. Padahal itu juga bukan milik kita lagi, gitu. setuju. Jadi ini semacam kayak kayak penyeimbang ya, supaya kita Penyeimbang tetap bisa ngasih yang terbaik di hari ini, nggak usah terlalu mikirin ke yang belum depan, kita miliki, atau yang jangan sudah tidak kita miliki diberikan lagi. intinya jangan beri opini sih. Dan ini mungkin kalau boleh gua tambahkan garis bawahi, Bro, ini Hmm. berkaitan dengan tahun 2021. Wah, biar kita Hmm. bridging tahun Hmm. 2021. 2021 ini tahun yang istimewa. Kenapa gue bilang istimewa? 2020 udah istimewa. 2021 tambah istimewa. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di 2021. Hmm. Sebenarnya tahun sebelum-sebelumnya juga sama, kita nggak tahu. Tapi menurut gue Iya. lebih jelas, lebih jelas. Karena kondisi ekonomi, kondisi politik, cuman kita taunya challenge kita cuman politik dan ekonomi. Tapi yang menarik adalah di 2021, yang which is vaksin kita nggak tahu Hmm. apakah akan merupakan sebuah solusi yang permanen atau enggak, kita nggak tahu. Karena gue tahu katanya vaksin itu cuma efeknya 3 bulan. So which is pertanyaan, Hmm. kalau gue pakai pemikirannya si Stockdale paradox gitu ya, James Hmm. Stockdale, bahwa harus berpikir bukan positif tapi rational thinking. Hmm. Rasional artinya melihat masa depan cerah, tetapi di lain pihak harus melihat analisa. So pertanyaan gue adalah 3 bulan itu kalau kita diimunisasi, apakah bisa diimunisasi barengan bersamaan? Nah itu. Itu yang menjadi menarik. Nah, Atau tapi bisa jadi 1 tahun nanti kita bisa jadi diimunisasi 4 kali kan? ya. Kita nggak tahu. Kita nggak mau Nah, seuzon atau apapun. Tapi buat nah, gua kabar depan, iya apa bro? Lu mau ngomong apa dulu? ya cuman sebenarnya tahun-tahun yang lalu juga kita nggak tahu, cuman kita merasa tahu sih, Bos. Iya betul. Merasa Iya tahu. kan? Iya. Karena lebih menurut gua kalau kita pakai forecast bro, Mhm, pakai mhm. forecast kelihatan sih bro. Masih gue Ya, bisa tebak. Kalau nah, yang ini nggak
bisa sih gue. 2019 itu IMF forecast-nya positif 2020, Bro. Nah, itu Di masuk bulan gue. Desember. Nah, itu masuk gue, Bro. Jadi gini. Di Maret langsung direvisi. Nah, gini contoh. Gue kan sudah punya bisnis 10 tahun nih, Bro. Dan gue kan sebelumnya bekerja di berbagai company, gue pasti selalu bisa menebak apa yang bakal terjadi tahun depan, Bro. Gue tipe orang yang, karena memang maklum ya kan latar belakang dunia penjualan, dan ketika gue sebagai sampai posisi manager, GM maupun sales director kan selalu berpikir gue harus membuat ini happen gimana. Gue bisa menebak. Walaupun tebakan gue nggak 100% benar, tapi tidak sampai angkanya 50%. Pasti di atas 80%. Tebakan gue tepat. Tetapi kali ini menurut gue, di 2021 gue gelap sih, Bro. Gelap. Nah, cuman kan gini, Bro. Nah, tapi 10 tahun, lo lihat gelap nih di tahun ke-11. Tapi jangan-jangan kalau lo umurnya 90 ntar, itu yang ini just another 11 atau 12 tahun. Ya, itu gue setuju. Maksud gue gini, yang ngomong-ngomong bukan itu gini. Yang mau ngomong adalah segala sesuatu yang di depan 2021 yang tadinya gelap, poinnya adalah kan itu banyak membuat orang jadi ketakutan. Itu maksud gue yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas itu, Bro. Di tahun 2021 banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang cemas yang terjadi di tahun 2021. So maksudnya mau gue ngomongin adalah ketika kita belajar filsafat atau stoisme ini, ya tadi dengan poin yang tadi dia nomor yang kita belajar tadi yang 12, 13 dan 14 bahwa menunjukkan bahwa ketakutan itu suatu saat benar akan hilang. Ngapain dibahas? Makanya kalau gue mau ngomongin adalah di tahun 2021 yang kita coba di dalam kondisi ini adalah rational thinking. Artinya yang kita lakukan adalah kita berpikir, kita coba melihat, anggaplah ketika kalau kita mau forecast masa depan, anggaplah kita 1 tahun 2021 kita vaksinasi anggaplah 2 kali saja. Kita vaksin 2 kali saja, misalkan. Yang kedua, anggaplah setiap pergi kemana-mana kita harus swab. Ya dong, kan rasional nih, Bro, pemikirannya kan. Anggaplah seperti itu. Nah, dengan dua kondisi itu, barulah kita membuat rational thinking atau forecast atau apapun berdasarkan fakta yang ada. Tapi juga saya mau ngasih tahu, semua orang juga sama gelapnya, bukan hanya kita aja gelap, tapi orang lain juga sama gelapnya. Tetapi dari gambaran itu, ya benar kata Bro Teddy tadi, nanti di tahun 2022 mungkin 2020 dan 2021 kita akan jadi ketawa-tawa karena kita udah ngelewatin itu. Tapi karena gini aja. Ya karena sebenarnya, Bro, kalau pakai pola ini ya, tahun ini menyadarkan banyak hal. Tahun ini menyadarkan bahwa jangan-jangan yang kemarin-kemarin gue pikir gue bisa prediksi itu kebetulan doang. Itu kemurahannya aja gitu. Setuju. Gue cuman merasa nih, jadi misalnya 2018 misalnya, 19 bagus nih. Itu 19 bagus beneran. Itu bisa jadi kebetulan aja itu. Bisa jadi ya. Sorry, karena ini kalau secara saintifik ya, si Daniel Kahneman sama Nassim Taleb itu, Bos. Itu kan ngebahas soal probability kan? Probability. Nah, banyak orang sekarang itu karena kecanggihan ilmu statistik merasa dia bisa memprediksi. Ya, betul. Tapi ternyata probability itu sebenarnya cuman works kalau kita memang mikir jangka panjang. Dia nggak bisa dipakai jangka pendek. Problemnya adalah itu suka dipakai jangka pendek. Orang-orang yang misalnya jual beli saham. Nah, padahal orang kayak Warren Buffett itu kalau dia udah naruh duit, udah gue biarin 50 tahun. 20 tahun gitu. Dia nggak akan lihat day by day. Gue jawab ya, Bro, karena Warren Buffett memakai, kalau kita ngomong saham ya, karena kebetulan gue belajar juga saham, itu karena dia memakai konsep fundamental. Betul. Nah, sedangkan yang aliran lain memakai konsep statistik. Itu gue setuju. Nah, betul. Padahal statistik itu kenyataannya banyak, istilahnya apa namanya, jenisnya gue lupa, tapi salah satunya confirmation bias. Ya, betul. Jadi banyak bias-bias di behavioral economic itu yang sudah mengatakan bahwa sebenarnya nggak bisa dipakai begitu. Nah, makanya tadi gue nyambung ke isu soal vaksin. Kalau nanti kita ketemu orang yang someday bilang, wah udah ada vaksin ini,
dalam lingkaran pengaruh gue Ya, pakai vaksin. ya, Nah, nanti kalau gue sakit ya itu berarti ya memang itu kan ada kemungkinan ya kan, ya, ya pasti, mungkin pasti. bisa. Setuju. Tapi akan ada orang yang bilang orang belum teruji juga kok. Ya udahlah, gue jaga kesehatan aja. Itu juga bisa jadi benar. Ya, exactly. Nah, karena sudut pandang itu bisa jadi sama gitu ya. Misalnya satu bilang udah divaksin kok, dicoba aja. Yang lain bilang kan vaksinnya baru dibuat, dia belum kayak vaksin DPT, belum kayak vaksin Ya, cacar udah ya, ratusan tahun gitu. ya, setuju. Di dua. Yang Nah, yang buat kalau gua cuman hanya kasih gambarannya bahwa di tahun 2021 yang paling penting menurut gua adalah kalau kita bicara lagi tentang teknik yang premeditatio malorum, kan gitu loh, Bro. Nah, di ya, teknik premeditatio malorum harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi itu mulai dipikirkan oleh kita. Tetapi jangan membuat kita jadi takut. ya. Yang Itu dipakai poin adalah 12, 13 tadi. yang dipakai adalah bukan takut, tapi yang mau gua garis bawahi adalah yuk coba kita pikirkan possibility apa yang bisa kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Ya. Itu yang sebenarnya yang awalnya kalau boleh jujur Bro, jadi kan company gue udah meeting nih kemarin Senin. Kita putuskan hari Senin, target berapa tahun depan dan sebagainya udah gue putuskan. Menariknya, gue beberapa kali berusaha untuk tidak meeting, Bro. Gue nggak mau meeting. Tapi istri gue mendesak untuk meeting. Kenapa? Gue bilang, istri gue ngomong benar. Dia cuma ngomong gini, jangan sampai karyawan kita nggak tahu kita mau kemana. Gue bilang, justru gue nggak tahu kemana. Karena gue nggak tahu di 2021. Ya, ada orang yang sangat, dan gue sempat bertanya kepada teman-teman trainer di salah satu WhatsApp group. Ada yang aliran positive thinking banget, Bro. Yang artinya bahwa optimis banget bahwa tahun depan begini. Ya, itu silakan aja. Kebetulan gue udah nggak aliran itu sih sebenarnya. Gue lebih aliran yang sekarang rational thinking gitu. Iya, betul. Nah, jadi gue bilang, buat gue per hari ini, gue cuma butuh data yang kata lu tadi time series, walaupun time series bisa aja itu kebetulan, I'm agree about that, ya. Tapi paling enggak buat gua yang gua lakukan karena kan namanya company, kan nggak bisa juga gue cuma bilang, gua nggak bisa bilang, yuk kita lihat aja nanti tahun depan company itu kita ngomong berapa rezeki yang diberikan oleh Tuhan, itu juga nggak mungkin bisa gue bilang ngomong itu kan, walaupun gue melakukan itu. Tapi paling nggak gue, karena kan karyawan butuh sesuatu yang kenyamanan, kepastian. Jangan sampai karyawan ketika jalan, waduh gue nggak aman di perusahaan ini. Jangan-jangan, nah kalau mereka ketakutan, karena mereka belum tentu seperti kita, Bro, punya kemampuan itu. Kalau mereka tidak punya keyakinan, maka kerja mereka tidak akan menjadi bagus. Cukuplah keraguan, cukuplah ke hal-hal yang depan itu cuma kita yang mikirin. Biarkan mereka bekerja dengan nyaman, dan tugas kita adalah memikirkan sebagai kapten kapal dalam lautan dan badai apapun, kita serahkan semua kepada alam, power of nature dan spiritualisme kita. Paling enggak, tapi gue melihat dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Itu sih, Bro. Yang gua bisa gua ambil. Poinnya agree, Bro. Jadi makanya tadi gue kasih penekanan soal jangan-jangan yang kemarin itu juga sebenarnya kita nggak ada kepastian ya. Kita selalu mengira itu saja karena ya berarti kan sebenarnya yang perlu dilakukan adalah ini. Dari dulu gue selalu meyakini bahwa perlunya visi pandangan ke depan itu bukan untuk diwujudkan, tapi untuk ngasih energi buat kerja sekarang. Ya, setuju. Jadi kita kan tak khawatirnya gitu kan. Ini orang dengan diskusi kita berarti kita nggak perlu punya visi. Bukan. Ya nggak juga, harus lah. Fungsi visi itu ngasih energi. Betul. Nah, setelah energinya ada, lo eksekusi pakai apa? Nah, eksekusinya itu yang tadi tuh. Oke, yang bisa kita lakukan apa nih? Ya kan? Yang jelas kalau bidang kita misalnya ya orang orang tetap perlu pembelajaran. Ya. Cuman
modelnya pakai apa ya? Duit mereka berapa ya? Mereka ada di mana ya? Kita bisa Nah, jangkau pakai apa ya? Nah gitu kan. setuju, Tapi setuju. kan kebutuhan itu selalu ada kan. Cuman Betul. bentuknya nggak bisa kayak kemarin. Bentuknya tuh pakai Betul. apa enaknya sekarang. Nah gitu kan. Itu Yang poinnya. gua mau cegah jangan sampai di tahun 2021 teman-teman itu terlalu optimis banget dengan tanpa melakukan analisa rasional supaya gue setuju dengan menyiapkan tools. Karena nanti kalau menurut Stoicisme, kenapa orang down? Orang down karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Iya, betul. Nah, jadi fungsinya mikir ke depan itu kalau buat gue ya, cuman buat ngasih energi aja. Setuju. Buat ngasih energi. Nah, tapi ngerjainnya sekarang itu tadi tuh. Ya, yang di depan kita nih apa yang bisa digarap itu digarap. Tapi ada yang menarik, Bro. Gue cerita sedikit ini ya. Ini buat ceritanya kan gue khawatir ya. Khawatir itu bukan khawatir sebenarnya. Gue nggak mau khawatir. Jadi yang gue lakukan adalah, udahlah biarin aja kita jalan aja seperti biasa. Gue bilang gitu tadinya, Bro. Karena istri gue mendesak, gue harus meeting. Bahkan istri gue, enggak, kalau nggak gue yang meeting. Gue tanya, lu mau ngomong apa? Ya nggak tahu, gue pokoknya nanti meeting gitu aja udah. Gue bingung nih, waduh. Karena gue minta, meetingnya gue ubah. Tadi meetingnya minta jam 10 pagi hari Senin. Gue bilang, bisa nggak gue ubah jadi jam 1, tapi kita meeting dulu sama Aditya Mijaya. Karena kan dia kan pemegang saham nih, Bro. Kita bertiga. Udah agree. Setelah menikah, berubah nggak dia, Bro? Menikah sama siapa, Bro? Bukan. Bercanda doang. Ngaco lu. Aduh, jawab. Kok itu gue? Untung dia nggak bakal nonton ini. Dia nggak bakal nonton ini, Bro. Gue salah lihat bagaimana ya? Nggak, belum. Single. Enak aja lu. Kok gue itu? Lu salah kali, lu mimpi kali, men. Ini gue ucapin selamat deh, Bro. Lanjut ya. Terus kemudian yang gue mau ngomongin adalah setelah gue meeting. Ini yang menarik, Bro. Ini yang menarik. Kan kita bertiga nih, Bro. Di meja ini, di ruangan ini, Bro. Di tempat gue, di depan pelataran. Jadi Adit duduk di situ, istri gue sebelah sini, gue di sini, Bro. Adit yang ngomong dulu. Adit yang cerita menurut dia dari sudut pandang HR. Kemudian istri gue ngomong. Habis itu gue yang ngomong. Tahu apa yang terjadi, Bro? Ini menarik loh, Bro. Kebingungan gue hilang loh, Bro. Jadi menarik ya, ketika kebingungan gue hilang, pertanyaannya, emang lu dapat jawaban? Enggak, gue nggak dapat jawaban, Bro. Tapi kebingungan gue hilang. Jangan-jangan gue cuma butuh curhat. Atau hanya si Dan Aji itu bagus, Bro. Nggak tahu dia dapat dari mana ya, mungkin ini. Jadi dia itu self coaching. Apa sebut? Pokoknya yang menghambat kita melakukan sesuatu itu kalau namanya interferensi ya. Noise. Ya, noise. Nah, atau kalau di komputer itu bug gitu loh. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya lu galaunya karena ada bug itu. Nah, kayak nggak tahu apa tuh ya, tadi sempat ada pemikiran, ada mungkin cerita orang kebawa kepikiran gitu kan. Nah, begitu kita cerita ini kan ternyata nggak semua orang kayak gue, misalnya bug-nya hilang tuh kan. Bug-nya hilang, terus udah jadi salah gitu ya. Ya mungkin begitu kan, kadang-kadang cuma butuh curhat, cuma butuh tidur, cuma butuh istirahat. Ya, lucu. Itu lucu banget. Jadi artinya gue nggak butuh jawaban, men, gila lu. Dan abis itu dengan gampangnya gue langsung buatin cara, gue bikinin prosedur, dan kita putuskan. Jadi artinya bahkan makanya lucu, setelah gue putuskan, kok ada rezeki lain yang masuk, Bro. Gitu, Bro. Nah, itulah menarik, Bro. Menariknya kan gitu ya. Jadi koneksi gue mulai ngaco. Ini filsafatnya mesti berburu tutup ya, Bro. Iya, sama. Deh. Oke, mungkin satu poin, Bro. Waktu gue nonton ngaji itu. Ya. Kan gue nonton Ghazali sama pas di Ghazali itu Pak Harun Faiz bilang Ghazali ini sealiran sama filsuf Inggris namanya David Hume. Ya. Itu bilang bahwa dia kepada bab akibat. Yang ada adalah kejadian yang mungkin beriringan.
gua kerja di akhir bulan dapat gaji. Itu bukan sebab akibat kata David Hume. Itu Menarik tuh. beriringan. Oh, menarik tuh. Karena ada kemungkinan lo kerja pas perusahaan lo bangkrut. Ah. Ya kan ada kemungkinan kan? Iya. Atau lo kerja terus lo kena kasus gitu ya. Bilang itu terus dipecat gitu. Sehingga yang kemarin nggak dibayar gitu. Nah, jadi si siapa namanya? Nah, itu kalau tapi kebalikannya di David Hume kan ateis ya. Kalau si Ghazali bilang disitulah kita punya ruang buat Tuhan sebenarnya dalam pikiran kita ya. Bahwa memang ya bagian kita tuh berusaha menjadi sebabnya itu. Tapi akibatnya tuh ya bisa enggak gitu. Iya. Sifatnya belum pasti. Belum, makanya pada saat lo nyoba terus tiba-tiba ada rezekinya. Ya rezekinya tuh dari kemarin mungkin udah siapin juga. Setuju. Kitanya aja lagi galau kan gitu. Kitanya lagi galau. Oke kali bro, udah cukup dulu bro. Karena gue siap-siap karena mau meeting jam 6 nanti. Thank you banget. Khususnya Pak Istoto nih sama Fahmi siapa nih? Fahmi Daulay. Wah, katanya gitu ya. Thank you banget yang sudah dengerin kita yang agak sok-sok filosofis. Mikir filosofis. Lumayan lah. Daripada habis cuman bisa di Facebook sama lu aja begini, kalau di tempat lain kan harus tapi menyenangkan sih. Maksud gue menyenangkannya adalah ini adalah juga sebagai bagian dari ajang tukar pikiran kan. Ya. Dan merangsang otak kita untuk memunculkan semua pembelajaran yang kata Bro Istoto tadi. Jadi hal-hal yang lain bisa masuk. Oke, gitu aja kali bro. Oke, thank you teman-teman semua. Sukses buat teman-teman. Bye-bye. Thank you.